Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra. Panggilan saya biasanya Yogi dengan NIM 2001111 satu Jumat kali 31 ya. Dengan kelas 20 manajemen K3, saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan prodi S1 manajemen. Di sini saya akan menuntaskan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Kewirausahaan Islam. Di sini saya akan memaparkan bagaimana situasi terkini perekonomian mikro di desa kita di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Sebelumnya adalah dampak wabah dari COVID-19 ini terhadap kondisi sosial ekonomi di desa saya, itu Desa Bakung Kidul. Semuanya perlu kita ketahui ya, kalau misal Desa Bakung itu terkenal di Kecamatan Jamblang dan Kabupaten Cirebon. Masyarakat desa di desa ini mayoritas adalah mata pencarian sebagai petani atau berkebun dan berwirausaha. Ya, sebelumnya pasti udah tahu kalau misal Bagong itu yang terkenalnya apa. Ya, betul sekali, yang terkenal adalah tape Bagong. Dengan adanya COVID-19 ini, dapat dilihat dari sisi perekonomian masyarakat desa sudah merepotkan karena menurunnya hasil panen serta susut dalam supplier karena hampir semua akses jalan utama ditutup untuk petani ya, kayak misal mengirim hasil padi, beras gitu kan. Hampir semua sih kalau misal menurut aku mah di Pleret juga lampu merah itu udah ditutup yang arah ke Sumber, karena katanya daerah Sumber itu zona merah. Permasalahan mengenai akses jalan utama yang ditutup ini juga merepotkan orang yang berwirausaha dan para pedagang karena sangat susahnya suplai barang seperti ekspor impornya, sehingga menurunnya hasil pendapatan dan juga margin pun menurun. Nah, ternyata untuk akses jalan utama yang ditutup juga tidak hanya merepotkan bagi petani, tetapi juga bagi para berwirausaha. Ya, sama sih mungkin kasusnya. Dalam pengirimannya mungkin susah, terlalu banyak liku-likunya gitu. Sudah hampir 2 bulan ini, imbauan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah yang dianjurkan oleh pemerintah tujuannya yaitu untuk menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID-19 yang semakin merebak sampai saat ini. COVID ini juga berdampak pada penjualan sejumlah bahan sembako yang melonjak naik, di mana bahan pokok sembako yang menjadi kebutuhan primer masyarakat di sini, seperti kebutuhan pangan dan sandang, untuk kebutuhan hidup sendiri sehari-hari saja, khususnya warga di desa sini sangat memprihatinkan akibat COVID-19 ini ya. Hal ini semakin membuat kewalahan warga yang menggantungkan hidupnya di luar untuk bekerja seperti bertani dan berkebun. Yang saya lihat pada sejumlah toko-toko sembako dan juga toko pupuk di desa sini mengalami kenaikan yang tidak main-main dan sangat drastis. Apalagi sekarang ditambah PPKM. Hal ini tidak hanya berdampak pada pembeli, tetapi juga berdampak pada para penjual. Yang dimana dampak dari pandemi ini membuat sepinya pembeli dan omset penjualan menjadi turun. Pendapat umumnya warga desa sebagai masyarakat bekerja sebagai petani atau berkebun untuk mendapatkan masyarakat desa menurut harga normalnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi sejak adanya pandemi ini harga menjadi perkebun menjadi turun. Ya mungkin itu saja untuk dampak dari perekonomian di desa.